Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatannya. Alhamdulillah, di 23 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini pun juga Allah masih memberikan kita keimanan sampai kita masih bisa datang ke majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada bimbingan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sallim wa barik alaihi. Telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Oke. Sebelumnya alhamdulillah guru kita sudah menerangkan Nabi Zakaria alaihissalam. Dan Nabi Zakaria alaihissalam ini ternyata mempunyai keturunan, yakni Nabi Yahya alaihissalam. Nah, hari ini di 23 Ramadan ini kita insyaallah akan membahas Nabi Yahya alaihissalam, di mana Nabi Yahya alaihissalam ini adalah anak dari orang tua Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam mempunyai anak yang bernama Yahya alaihissalam, hanya beda 3 bulan dari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dulu lahir, baru 3 bulannya ke depan baru Nabi Yahya alaihissalam. Artinya bahwa ketika itu hidup di situ, zaman di situ ada 3 nabi yang hidup pada zamannya, yakni Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi berbeda-beda daerah. Kalau Yahya itu ditugaskan di Urdun, kalau sekarang namanya adalah Yordania, masih di daerah Syam. Oke, teman-teman, Nabi Yahya ini ternyata dizolimi. Awalnya itu dia tuh anak-anak dizolimi ketika waktu anak-anaknya itu dizolimi sama raja, penguasa. Nah, perhatikan dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ke ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Yahya khudil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Allah menjelaskan di sini, hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Nah, maksudnya apa nih? Allah menegaskan di surat Maryam ini, ayat ke-12. Maksudnya Allah bilang bahwa Taurat dengan kuat dan kami berikan kepadanya Yahya alaihissalam, yaitu kebijakan dalam menyampaikan hukum sejak kecil. Nah, maksudnya sejak Nabi Yahya alaihissalam ini sejak kecil sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi nabi pas waktu kanak-kanak. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu diangkat menjadi nabi itu di umur 40 tahun. Kalau Nabi Yahya alaihissalam sejak kecil sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikisahkan di usia anak-anak, Nabi Yahya alaihissalam ini selalu diajak main-main oleh temannya, karena sifat anak kecil kan suka bermain ya, tapi ia yang mengatakan apa yang kita lihat yang dikatakan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Ketika teman-temannya mengajak main, ia pun berkata begini, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk main-main. Kalau kalian ingin bermain, silahkan, tapi aku diciptakan bukan untuk bermain-main. Makanya Nabi Yahya alaihissalam itu dari kecil memang sudah betul-betul mengikuti jejak bapaknya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam itu mendidik secara benar-benar kepada Yahya alaihissalam untuk
jangan selalu banyak bermainnya, tetapi selalu banyak belajar. Apalagi kita menuntut ilmu agama. Walaupun Yahya ini sebenarnya kelahiran yang aneh. Mengapa kelahiran yang aneh? Karena bapaknya di usia 100 tahun, ibunya 90 tahun, dan dinyatakan ibunya ini mandul. Tapi karena nilai sebuah doa dari orang tuanya, Nabi Zakaria salam dan ibunya, Allah kabulkan mereka mempunyai anak yang bernama Yahya alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, wahana min ladunna, yang artinya kami berikan hanan. Hanan itu biasa dipakai dalam kalimat kasih sayang ibu kepada anak, tetapi Nabi Yahya alaihissalam memberikan sifat keibuan, seolah-olah dia sayang kepada bapak Zakaria karena bapaknya sudah sangat tua. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wabaratu bil walidaini, dan Yahya alaihissalam itu orang yang paling berbuat baik kepada orang tuanya. Dan wahana mamil ladwana zakata, orang yang bersih hatinya, dan wakana taqiyah, dan orang yang bertakwa. Dari sejak kecil Nabi Yahya alaihissalam itu diajari selalu berbakti kepada orang tua, selalu bersih hatinya dengan zikrullah, selalu ingin takwa, merasa ingin terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, dan dia takut sekali ketika dia bermaksiat itu, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, lihat ini orang baik Nabi Yahya alaihissalam, kenapa bisa dibunuh, dan dia bukan orang yang sombong dan juga bukan ahli maksiat. Dari sini teman-teman, Nabi Isa alaihissalam heran ketika mendengar kabar kematian yang sangat sadis kepada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa pun sangat sedih dan terus menangis atas kematiannya Yahya alaihissalam. Kisahnya seperti ini. Dahulu di Damaskus itu ada seorang raja zolim yang bernama Haddad bin Hadam, raja zolim. Tapi walaupun demikian, kalaupun ada masalah, Raja Haddad ini terkadang meminta nasihat, meminta fatwa, meminta pendapat kepada Nabi Yahya alaihissalam. Dan disinilah Allah ternyata mentakdirkan kepada Raja Haddad bin Hadam ini suka dengan salah satu wanita. Sayangnya wanita ini masih mahramnya. Sedangkan syariat pada saat itu haram menikah dengan orang yang ada hubungannya dengan mahram. Sama di syariat kita juga tetap haram. Tapi karena orang tua dari wanita ini, dari seorang gadis ini, karena dalam satu riwayat lain yang ceritanya itu, raja ini punya istri. Istrinya sudah tua, kemudian dia punya anak, tapi bukan dari sang raja, melainkan dari bapak yang lain. Nah, di sini mungkinnya anak tiri, dan anak ini sangat cantik. Lah, si raja ini sudah tidak mau lagi dengan istrinya karena sudah merasa mungkin istrinya sudah tua. Akhirnya sama istri raja pun itu disuruh menikah sama anaknya, tetapi bukan anak sang raja, melainkan anaknya dari laki-laki yang lain. Ada yang mengatakan bahwa dinikahinya itu putri bibinya, dan dalam syariat mereka tidak boleh. Kemudian akhirnya ibundanya ini sangat rakus akan kekuasaan, sangat rakus dengan kekayaan, sangat ingin menguasai kerajaan. Akhirnya dia menghasut putrinya ini agar nikah sama sang raja. Terus dihasut oleh ibundanya, disuruh dandan yang cantik, disuruh ngerayu raja, dan akhirnya sang raja pun tertarik dengan wanita itu dan tergila-gila. Kemudian rupanya orang-orang pun membicarakan tentang kecintaannya, kesukaannya raja ini kepada sang wanita ini. Kemudian sampai terdengar
oleh telinganya Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Yahya menfatwakan bahwa haram, tidak boleh. Akhirnya dan didengar oleh banyak-banyak orang lain. Kemudian mereka pun meminta fatwa lagi kepada Yahya bahwa menikahi masih mahram itu tetap haram. Dan kita tanya lagi, mengapa orang lain itu, raja itu pun tidak meminta fatwa kepada Nabi Zakaria alaihissalam, sedangkan Nabi Zakaria alaihissalam itu adalah bapaknya. Ternyata keistimewaan dari Nabi Yahya alaihissalam ini dikenal dengan kelembutannya, sedangkan Nabi Zakaria alaihissalam ini tegas dan orangnya tuh keras. Jadi kalau ya benar haram ya haram tetap, ya halal ya halal, itu tidak boleh dicampur adukan. Dan ternyata Nabi Yahya ini ambil pelajaran dari bapaknya. Mereka tetap namanya hukum tidak dikenal keras atau lembutnya, karena sudah diharamkan oleh Nabi. Wanita ini kemudian tidak mau dinikahi oleh raja. Tapi masalahnya sang raja pun sudah tergila-gila. Dia tetap mau ingin menikahi wanita ini. Disinilah baru muncul, dimainkan oleh siasatnya wanita busuk ini. Kata itu wanita ini, baik kalau kau tetap kekeh, bilang ke seorang rajanya, kalau kau tetap kekeh ingin menikahi diriku, maka lihat nih di sini, maka maharnya adalah kepala Nabi Yahya alaihissalam. Nauzubillah. Nah itu, perempuan itu meminta kepada sang raja jika ingin dinikahinya, dia ingin maharnya itu adalah kepalanya Nabi Yahya alaihissalam. Akhirnya karena raja ini benar-benar ingin menikahinya, sudah tergila-gila dengan paras yang begitu cantik, akhirnya raja ini memutuskan pasukannya untuk mendatangkan pada Nabi Yahya alaihissalam. Datanglah pasukan besar. Dalam riwayat bahwa Yahya itu dibunuh ketika sedang berada di Baitul Maqdis dan sedang salat dalam mihrab. Pasukan ini datang. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam pun ditangkap dan betul-betul dimutilasi, dipotong kepalanya. Kemudian kepalanya Nabi Yahya alaihissalam dibawa dan diletakkan kepada ayahnya, dan diletakkan di piring emas. Kemudian dibawa ke istana, sementara jasadnya, badannya Yahya alaihissalam ini dikirimkan kepada ayahnya Zakaria alaihissalam yang sudah tua renta. Ketika Zakaria melihat itu, Zakaria pun sedih, menangis dia. Anaknya dipenggal secara sadis. Setelah itu kepalanya Yahya dibawa ke istana dan dilihat oleh sang raja dan wanita tersebut. Dan disitulah ada ibundanya yang haus akan kekuasaan. Prajurit pun datang dan meletakkan kepala Nabi Yahya alaihissalam di atas bejana emas, kemudian disungguhkan kepada sang raja. Wanita yang memintanya yang tadi maharnya itu pun tertawa karena bahagia. Dia keinginannya menjadi kenyataan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan janji-janji kepada para utusannya. Sesungguhnya Allah kalau sudah menimpakan azab, maka Allah akan timpakan dengan sangat keras. Dan Allah juga berfirman, ngerinya jangan kalian sangka Allah lalai dari perbuatan zalim. Allah tidak pernah lalai. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia sudah mengajak perang. Ini kata Allah, perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wanita itu tertawa terbahak-bahak karena bahagianya, tiba-tiba Allah kirimkan gempa dalam istana. Bergegar tuh istana itu, rupanya tanah yang diinjak wanita terbelah. Akhirnya wanita itu pun terpeleset memasuki tanah yang terbelah itu. Sedikit demi sedikit masuk jasadnya, sehingga ketika sudah sampai daerah ke kepala, sisa kepalanya, tiba-tiba bumi itu merapat, menjepit badannya itu. Tinggal kepalanya doang. Nah, kepalanya, maka orang-orang pun berteriak, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan ini adalah bunuh
seorang yang soleh, maksudnya bunuh kepada Nabi alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, seorang nabi. Kenapa kalian bunuh? Lalu bagaimana kalian sudah memenggal kepala orang soleh ini? Baru diperintahkan pada seorang raja itu, penggalah kepada wanita ini, penggalah kepalanya. Kira penggal kepala wanita itu, maka bergegas prajurit mengambil pedangnya dan langsung menebas kepalanya. Kemudian bahwasanya bagaimana dia sudah menebas kepala Yahya alaihissalam, maka sekarang ia ditebas kepalanya karena makar yang sudah wanita itu perbuat. Nah, kesimpulannya dan hikmah yang kita ambil dalam pelajaran Nabi Yahya alaihissalam adalah, lihatlah Nabi Yahya alaihissalam sudah berbuat baik kepada orang tua sejak kecil, dan tidak kita nunggu besar dulu berbuat baik kepada orang tua kita ketika kita sudah mempunyai penghasilan. Dan ingat, sebanyak apapun harta kita tidak akan bisa membalas kebaikannya orang tua, apalagi kepada seorang ibu yang telah melahirkan kita. Makanya jangan sampai sesekali kita bersikap tidak baik kepadanya. Ingat, ketika waktu kecil kita diajari berbicara oleh ibu kita, dan ketika kita sudah besar, jangan sampai kita berbicara dengan nada yang tinggi. Ingat bahwa waktu kecil yang mengajari berbicara itu siapa. Dan yang kedua, ambil pelajaran, janganlah berbuat zolim kepada orang yang tidak salah, apalagi sudah baik kepada kita. Maksudnya apa? Raja ini sudah terhasut oleh seorang wanita yang benar-benar menghasut dirinya, sampai raja ini pun lupa kepada Nabi Yahya alaihissalam. Padahal Nabi Yahya itu tidak berbuat buruk kepada raja ini. Malah Nabi Yahya itu segan kalau raja yang zalim ini minta pendapat fatwanya kepada Nabi Yahya alaihissalam. Ketiga, jangan membuat fitnah kebohongan kepada siapapun. Ingat bahwa perbuatan jahat sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekecil buah zahrah. Yang kelima, akhirnya Allah sendiri nih yang membalas perbuatan buruk seseorang dan akan diperlihatkan kepada manusia lainnya. Jika kita berbuat tidak baik kepada orang, itu bakal balasannya tetap keburukan dan kejahatan itu. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan sebaliknya keburukan pun akan dibalas dengan keburukan. Dah, mungkin itu aja cerita sejarah singkat dari Nabi Yahya alaihissalam. Banyak sekali kita ambil pelajaran dari beliau, dan semoga di hari 23 Ramadan ini kita makin semangat dalam menjalani aktivitas dan semakin terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di penghujung di 10 terakhir ini kita insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi juga menganjurkan dalam sebuah riwayat, Nabi itu ketika memasuki 10 terakhir Ramadan itu, Nabi itu mengikat erat-erat sarungnya. Maksudnya apa, mengikat erat-erat sarungnya? Maksudnya itu Nabi itu makin rajin beribadahnya kepada Allah. Sholat malamnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sahurnya diakhirkan, baca Qur'annya ditambah lagi. Nah, makanya di 10 terakhir ini kita terus semangat dalam beribadah kepada Allah sampai kita insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin itu aja, dan jangan lupa lagi terus tonton Hasidikia TV. Kita terus belajar, terus mengkaji sejarah-sejarah Islam dari sejarah Nabi dan Rasul-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.